Oke, welcome back to another daily coding videos dari dosen ngoding teman-teman. Kali ini saya bakal ngelanjutin video tentang materi pemrograman berorientasi objek. Materi ini adalah materi yang dibuatkan oleh tim teaching di Polinema di jurusan Teknologi Informasi, di mana kebetulan saya saat ini sedang mengajar dan berkarya dan menghasilkan berbagai macam produk gitu ya. Nah, kali ini saya mau buatnya formatnya biasa, jadi format video recorded bukan lagi video yang, live stream. Kenapa? Karena live stream agak capek juga ternyata. Jadi nanti, akan ada sesi live stream yang mungkin bisa teman-teman pakai untuk, tanya jawab dan saling sharing aja dulu ya. Oke, materi ini adalah materi awal pengenalan tentang konsep dasar object oriented programming. Jadi ada banyak hal yang perlu kita pelajari sebelum kita mulai, ngoding si OOP-nya ini. Oke, kita coba lanjut. Nah, jadi, di materi ini akan disampaikan tentang apa sih PBO dan perbedaannya dengan struktural, terus ada apa sih konsep dasarnya PBO dan sedikit tentang UML class diagram. Tentunya materi ini sangat besar teman-teman, jadi dengan cuma mengandalkan slide dan materi ini aja untuk memahami apa itu PBO, saya rasa akan sangat sulit gitu ya. Jadi tetap teman-teman harus proaktif dan mampu untuk belajar mandiri sehingga memang pantas digelari mahasiswa. Oke? Yuk lanjut. Silabusnya seperti ini kalau di Polinema, dia berbasis objek ada 2 SKS, kemudian ada pemrograman berbasis objek yang praktikum 3 SKS, jadi 3 jam sama 6 jam. Jadi idealnya teman-teman, emang akan menghabiskan banyak waktu di sini untuk memahami benar-benar secara teori maupun secara praktek. Ada beberapa capaian-capaian, yang kemudian software yang harus digunakan. Kebetulan di sini, pakai NetBeans, tapi saya memilih untuk pakai, IntelliJ IDEA. Kalau nanti teman-teman tidak punya IntelliJ IDEA-nya bisa pakai VS Code atau juga bisa pakai NetBeans. So, editor is not a problem. Kita boleh agnostik kalau masalah editor. Oke, ini silabusnya, overall seperti ini, tapi nanti di bagian bawah-bawah untuk yang tahun ini ya, 9 sampai 17 itu berubah karena kita bermain dengan product based learning. Oke, ini referensi yang bisa nanti coba teman-teman, pelajari. Walaupun saya tidak merekomendasikan secara resmi ya itu tadi ya. Ada libgen.io, aduh. Tapi ya, gimana lagi gitu ya. Sama kayak SkiHub dan lain-lain. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa menemukan, cara yang legal dan cara yang, halal untuk mendapatkan e-book. Nanti saya akan share video lain tentang gimana caranya mendapatkan, e-book secara resmi dan secara legal. Saya akan lebih sangat merekomendasikan untuk ambil secara legal. Oke, lanjut. Jadi apa sih perbedaan antara object oriented dan structural programming? Jadi kalau struktural tuh programnya itu dipecahnya dalam function. Terus kalau ada perubahan fitur akan ada kemungkinan besar kalau kita itu tidak secara baik ya menyusun function-functionnya itu kemungkinan akan merantak gitu ya, merantak ke keseluruhan program kalau ada perubahan. Kemudian object oriented itu dipecah ya. Kalau object oriented itu dipecah dalam sebuah objek ya. Dan di mana di dalamnya objek itu terdapat state dan behavior. State-nya apa, itu variabelnya, behavior-nya itu apa, itu metodenya. Kemudian perubahan fitur idealnya ya. Jadi ini klaim ideal. Perubahan fitur tidak mengganggu keseluruhan program. Kalau teman-teman secara baik dan secara benar itu mendesain kelasnya, mendesain objeknya, seperti itu. Nah, contohnya gimana? Kita akan membuat nih program game simulasi sepeda, misalkan di dalamnya ada karakter sepeda yang memiliki kecepatan, gear dan merek. Nah, bagaimana kemudian membangun game tersebut dengan metode konvensional? Maksudnya di sini adalah metode yang pakai struktural gitu, pendekatannya menggunakan function. Langkah pertama tentu saja bikin variabel, kecepatan, gear, dan merek. Langkah berikutnya adalah buat function-functionnya. Kemudian tambahin kecepatan dan kurangin kecepatan. Jadi metode-metodenya dibuat di situ. Langkah berikutnya kita coba mengoperasikan sepeda tersebut secara sederhana, itu memanipulasi kecepatan, gear, mereknya di dalam function main. Kemudian kita cetak ke layar. Jadi prosesnya sesederhana itu aja kalau kita main di struktural atau pendekatan yang klasikal itu. Nah, jadinya kayak gini.
teman-teman perhatikan ya, dia sama-sama sebuah apa ya? Sama-sama kelas Java gitu kan, kelas nah itu sepeda struktural misalkan ada void main-nya, kemudian di dalam void main itu kita punya metode-metodenya. Ya, sama ya, metode gitu kan. Ada parameter, ada gininya. Dan jalan nggak sih programnya jalan. No nonsense thing ya, jalan semuanya programnya jalan. Jadi ada sepeda, ada merek, kita definisikan merek, kita definisikan kecepatannya, kita definisikan segala macamnya. Itu jalan. Nah, tapi nanti ini itu akan agak sulit untuk ditambahkan perubahan. Karena ketika ada perubahan misalkan harus nambah satu atribut baru atau nambah sepeda baru itu seperti apa? Itu agak susah di sini. Kemudian nanti kalau kita pandang dia sebagai sebuah kelas dan objek, maka si sepedanya itu akan dibuat menjadi sebuah kelas. Nah, kelasnya itu apa? Ada variabel-variabelnya nih. Ada merek, ada kecepatan gitu kan. Ada gear, ada function nih, functionnya ada di sini. Mereknya, kecepatannya, gearnya. Nah, ini namanya konstruktor. Jadi nanti kalau teman-teman mau ini ya. Nih, sorry. Ini bagian yang sini itu konstruktor, yang di sini itu atribut atau state-nya. Nah, yang bagian sini ini adalah metodenya. Nah, di sini tidak sampai sana ya. Yang ini enggak ya. Yang ini adalah main-nya. Kebetulan main kelasnya ada di dalam kelas beda. Oke. Clear. Mana ya clear-nya? Respect. Oke. Nah, ini adalah salah satu gambaran secara sederhana ya, sederhana overview banget bahwa kalau kita ngoding terstruktur ini seperti ini, kalau kita ngoding by class dia akan seperti ini, di mana di dalam main class-nya itu kita harus menginstansiate sebuah objek. Nah, kayak gitu. Nanti kita lihat ke belakangnya. Nah, problemnya jadi kelihatan nih. Gimana jika ada dua sepeda di dalam game? Berarti kan kalau main struktural, terstruktur itu harus nambahin variabel baru. Merek 2, kecepatan 2, gear 2 gitu kan. Kemudian kita memanipulasi lagi tuh nilai-nilainya dan variabelnya, kemudian tampilkan ke layar. Ini sangat raw banget ya. Ini overview aja. Jadi nggak akan selamanya kayak gini, tapi ini contoh yang ingin ditunjukkan bahwa kalau mau membuat sepeda baru, kita itu harus nambahkan variabel baru lagi. Di mana itu tuh akan membuat codingan kita tuh tambah nggak karu-karuan gitu, kayak gini kan. Terus kecepatannya juga gini. Untuk nyata juga kayak gini. Walaupun emang secara function dia di sini sedikit gitu ya. Nah, ini akan nambah itu cuma untuk 2 buah sepeda. Gimana kalau ada sepeda baru lagi gitu kan. Nah, ini nanti ribet gitulah. Semakin lama-kelamaan dia akan semakin ribet. Nah, pertanyaannya adalah gimana jika ada 10 sepeda? Berarti kan harus nambah-nambahin gitu kan. Nah, itu cukup melelahkan. Bagaimana dengan object oriented? Sederhana aja. Jadi buat sebuah kelas sepeda yang punya atribut yang disesuaikan ini, kemudian kita buat 10 objek sepeda. Gimana cara membuatnya? Ya gampang, ya. Kita tinggal bikin aja di sini. Sepeda pertama, ya. Sepeda kedua, kayak gini. Udah, yang lainnya sama. Yang lainnya ini tidak berubah banyak. Ini tetap. Nah, ini tadi mungkin ya penjelasan terhadap klaim kenapa kok si object oriented itu akan lebih sedikit lagi akan lebih mudah menghadapi perubahan-perubahan. Karena ketika kita menghadapi permintaan klien itu semuanya isinya adalah perubahan. Jadi bahkan user itu atau user yang kita wawancarai itu atau mau kita buatkan program itu sebenarnya dia tidak tahu apa yang mau dia buat. Nah, itu problemnya. Nah, kemudian di sini kalau kita perbandingkan ya, perbandingannya ini secara ini aja ya, secara naif aja. Ini perbandingannya cuma secara baris. Walaupun kita nggak akan fit ya membandingkan dua gaya pemrograman dengan cara membandingkan barisnya. Itu juga nggak fair. Itu sama kayak membandingkan bahasa pemrograman dengan gimana caranya membuat Hello World gitu kan. Itu nggak kayak gitu. Jadi ini adalah perbandingan yang sangat disederhanakan. Tapi pada intinya harapannya adalah dengan menggunakan pendekatan yang berbasis objek, teman-teman itu akan ngodingnya lebih happy, lebih menarik dan lebih nikmat gitu.
Jadi kalau kita simpulkan bahwa seperti kita lihat bahwa dengan OOP untuk membuat banyak sepeda kita tidak perlu menuliskan berulang-ulang variabel dan lain-lain. Kita cukup buat banyak objek sepeda saja dari sebuah kelas sepeda yang sudah kita buat. Ini sangat sederhana ya, perbandingan yang sangat sederhana. Walaupun saya nggak bisa bilang klaim bahwa kita harus OOP, kita harus tinggalkan yang struktural kayak gitu, nggak. Ini perbandingan yang sangat sederhana. Ada tempatnya di mana OOP itu akan lebih enak, dan ada tempatnya di mana struktural akan lebih enak, tergantung kembali lagi tipe projectnya seperti apa, ini codingan buat apa gitu kan. Jadi kalau codingan mau buat fun-fun aja, buat nyantai-nyantai aja, ya udah struktural aja, nggak usah dipikir banget-banget gitu kan. Kenapa? Karena kalau pakai OOP kita harus memikirkan dengan baik, mendesain sistemnya itu dengan pas, sehingga nanti dia itu bisa adaptif terhadap perubahan. Nah, mungkin nanti di materi yang lain akan saya jelasin. Terus pertanyaannya adalah konsep OOP. Nah, ada beberapa aspek dalam object oriented programming, ada objek, kelas, enkapsulasi, inheritance, dan polimorfisme. Ini adalah basic dari core of the core-nya OOP. Jadi teman-teman harus emang harus menguasai hal ini sehingga menjadi modal untuk pengembangan selanjutnya. Kenapa jadi modal? Karena after OOP, teman-teman harus belajar analisis dan desain berbasis objek. Teman-teman harus paham tentang desain pattern, harus paham gimana caranya menerapkan objek oriented itu ke dalam framework-framework yang ada, sehingga ngodingnya itu nikmat. Jangan sampai menggunakan framework, tapi rasanya itu rasa terstruktur, atau rasanya nggak nikmat gitu. Codingan yang dibuat itu tidak adaptif terhadap perubahan, karena kita mengklaim bahwa kita OOP, but actually kita enggak. Kita cuma memanfaatkan sedikit aja dari yang ada. Nah, itu yang perlu teman-teman aware dan sadari, bahwa belajar teori itu penting. Jadi ada banyak kan anak-anak politeknik itu mengklaim teori pak nggak asik gitu ya. Tapi begitu disuruh ngoding juga nggak bisa apa-apa gitu. Nah, oke, kita bahas tentang objek. Objek adalah salah satu rangkaian dari program yang terdiri dari state dan behavior. Ada state, ada behavior, ada variable, ada method, ada variable, ada function, ada field, ada method, kayak gitulah. Nama-namanya bisa jadi macam-macam. Nah, objek pada software dimodelkan sedemikian rupa sehingga mirip dengan objek yang ada di dunia nyata. Ini theoretically. Objek memiliki state dan behavior, dan apapun yang dimiliki oleh objek dan kelas itu, objek itu memiliki state dan behavior ya. Kita pegang dulu di situ. Nah, sorry ya kalau ada suara anak saya lagi marah-marah sama masnya. Nah, state adalah ciri-ciri atau atribut dari objek tersebut. Jadi misalkan ada objek sepeda tadi ya, kelas yang tadi itu dia punya merek, punya kecepatan, dan punya gear, dan sebagainya. Kemudian behavior adalah perilaku yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Misalkan apa? Ya, nambah kecepatan, mindah gear, ngurangin kecepatan, belok, dan sebagainya. Jadi macam-macam. Nah, kelas adalah blueprint atau prototipe dari objek. Jadi, ini ada dua hal yang berbeda teman-teman. Objek dan kelas. Kelas itu apa nih? Sekarang bahas. Kelas adalah blueprint atau prototipe dari objek. Jadi, kelas itu cetakannya, bukan objeknya. Terus, ambil contoh dari objek sepeda. Misalkan kita punya kelas sepeda. Kelas sepeda itu belum bisa diapa-apain. Itu cuma blueprint. Itu cuma template. Itu cuma cetakan. Kalau mau membuat sesuatunya berarti harus diinstansiasi. Nah, menginstansiasinya dari kelas sepeda ini, nih, bisa jadi sepeda yang kayak begini, bisa jadi sepeda yang kayak begini, bisa jadi sepeda yang kayak begini. Bisa jadi sepeda balap, sepeda klasik ya, sepeda balap banget gitu ya, sepeda gunung, itu macam-macam. Nah, itulah yang nanti digunakan di OOP. Jadi yang kita desain adalah kelasnya. Maka ketika ngoding OOP itu nggak langsung ya, sekali lagi saya ingatkan, kita nggak langsung buka IntelliJ, kita nggak langsung buka NetBeans terus ngoding, nggak kayak gitu. Approach-nya dibalik. Kita analisa dulu, kita pahami dulu, kita desain dulu kelasnya, kita cari dulu mana yang variabelnya, kita pahami dulu mana yang paling pas untuk ditaruh jadi functionnya, baru setelah itu ngoding. Jadi bisa saya bilang berdasarkan pengalaman saya, harusnya kita itu akan lama di desainnya instead of ngodingnya. Ngodingnya bentar, asli bentar.
Kemudian uh, inheritance. Ini ada lagi inheritance. Ini kan kita bahas lebih dalam nanti pelan-pelan di materi-materi yang belakangan. Intinya bahwa kelas itu bisa diturunkan, bisa menurunkan sifat, bisa menurunkan berbagai macam. Kemudian polimorfisme ini juga bisa kita pasangkan sesuatu objek itu bisa berbentuk macam-macam gitu ya. Dia itu pesawat, tapi dia itu bisa juga pesawat baling-baling, bisa pesawat jet dan macam-macam. Nah, ini nanti akan teman-teman pahami seiring waktu dan seiring jalannya ya. Teman-teman menikmati belajar OOP itu pelan-pelan sehingga nanti tahu, oh inilah aslinya polimorfisme, kenapa kok bisa gitu ya. Kemudian nanti juga ada ketemu dengan yang namanya UML class diagram, di mana nanti ini akan sangat sering dibahas dan akan sangat sering dipelajari, di mana ini itu harus bermakna, teman-teman. Jadi bukan sekedar penghias, penambah tebelnya laporan skripsi. Ya, saya ingatkan sekali lagi, UML class diagram yang teman-teman buat itu emang harus bermakna, bukan sekedar nambah-nambah tebelnya laporan skripsi. Kalau cuma untuk nambahin tebelnya laporan skripsi, mending nggak usah. Ya, pelajarin aja ini. Tapi pada intinya, kalau kelas diagram itu sederhana, nama kelasnya apa, atributnya mana, behaviornya mana. Dah. Dan ini akhir dari materi ini, teman-teman nanti bisa latihan ya. Carilah objek apa aja di dunia nyata sebanyak 5. Perhatikan ya. Dia ini yang diminta adalah objek ya, bukan kelas, objek. Kemudian tuliskanlah state dan behavior dari objek tersebut. Makin banyak state dan makin banyak behavior akan semakin baik gitu ya. Nah, contoh ini ya, televisi, state-nya apa, behaviornya apa. Semoga teman-teman bisa berlatih dengan sederhana ini. Nanti kita akan lakukan diskusi lebih banyak di pertemuan yang di kelas. Jadi video ini dibuatkan dengan harapan teman-teman aware dan mau belajar lebih dulu instead of langsung belajarnya di kelas. Karena nggak cukup untuk memberikan pemahaman yang solid tentang OOP atau apapun mata kuliah lainnya kalau teman-teman belajarnya di kelas ya. Silahkan dipelajari, nanti akan saya ditunggu lebih banyak diskusi dan saling sharing tentang best practice saya di dunia perkodingan instead of saya membacain slide. Nggak enak, ngajar dengan membacain slide itu useless. Kamu itu mahasiswa, kamu itu punya rasa, kamu itu punya karya, dan kamu bisa berpikir. Tunjukkanlah kalau kamu memang mahasiswa. Oke? Thank you. See you in the next videos.